Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-46. Lukas pasal 6 mulai ayat yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudara, kalau firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan?" Ini kira-kira orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak? Hah? Pasti dikatakan orang percaya. Nah, kira-kira kalau saudara ditanya, saudara percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya toh? Kalau tidak, saudara tidak ada di tempat. Tetapi sampai di mana percayamu? Ini masalahnya, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Jadi ternyata yang dikatakan orang percaya itu belum tentu semuanya melakukan perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau saudara ditanya, saudara berani mengatakan bahwa engkau sudah melakukan kehendak firman Tuhan? Saya yakin semua jawabnya sudah, tapi seberapa banyak? Betul enggak? Kalau kira-kira melakukannya sebagian, kira-kira sudah melakukan apa belum? Sudah. Cuma kata Tuhan begini, kalau orang itu melakukan perkataan Tuhan, dia seperti orang yang membangun rumah, digali dalam-dalam dan dipasang batu-batu yang kokoh. Kira-kira kalau melakukannya sebagian, batunya seberapa? Ya sebagian. Sekarang kekokohan bangunan itu di mana letak kekuatannya? Fondasi. Fondasi itu kelihatan pada? Hah? Nggak kelihatan toh. Nah, saudara menjadi orang Kristen yang diingini apa? Karunia-karunia, urapan, berkat. Itu semua kelihatan enggak? Hah? Nah, berkat kelihatan enggak? Urapan kelihatan enggak? Karunia kelihatan enggak? Kelihatan, semua kelihatan. Nah, rumah yang satu didirikan punya dasar yang kokoh, yang satu tidak. Bedanya apa? Di luar kelihatannya apa? Sama. Bahkan mungkin yang enggak ada dasarnya itu dihias bagus supaya kelihatan kokoh. Kalau yang sudah kokoh, dia tidak pernah takut, saudara. Tidak ada ketakutan, ada banjir, dia tidak khawatir. Ada angin ribut, dia tidak takut. Betul enggak? Kira-kira orang yang tidur di dalam itu penuh dengan ketenangan enggak? Kamu ini bait Allah enggak? Kamu masih khawatir enggak? Kamu masih takut enggak? Loh, kalau masih kira-kira bangunanmu itu kokoh enggak? Dia bilang, kokoh. Saudara,
Dari firman Tuhan ini kita tahu, kita kerap kali ya saudara, tidak menyadari percaya kita itu sampai di mana. Maka dari itu saya khawatir. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu nanti kedatangan Tuhan, itu semua orang mengatakan tidak ada apa-apa, damai, sejahtera. Ini yang berbahaya saudara. Sebab angin ribut maupun gempa bumi maupun banjir, itu kira-kira datangnya pelan-pelan atau mendadak. Kalau banjirnya pelan-pelan, sudah siap-siap belum? Sudah. Saudara perhatikan, mengapa Tuhan Yesus dikatakan anak Daud? Sebab watak perangai Daud itu ada semua di dalam diri Tuhan Yesus. Hanya satu bedanya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Daud penuh dosa. Maka dari itu saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sama dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Nanti saudara tahu bedanya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Supaya saudara kita ini harus belajar mempunyai dasar kepercayaan yang kuat. Sebab waktunya akan tiba, setiap orang akan diuji, diirik. Di dalam kitab Daniel dikatakan, orang bijaksana sekalipun akan jatuh. Perhatikan, orang bijaksana sekalipun akan jatuh. Siapa yang tidak akan jatuh? Orang yang mempunyai dasar yang kuat, yang berpegang pada firman Tuhan. Orang bijaksana itu belum tentu berpegang akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 63, ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Lihat, perhatikan, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini perhatikan saudara. Kalau Tuhan Yesus berkata, siapa yang haus datang kepadaku dan minum. Daud mengatakan jiwaku haus. Di dalam Yohanes pasal 7 tadi, Tuhan Yesus berbicara sebagai Allah. Mazmur Daud berbicara sebagai manusia. Ini perhatikan. Padahal Yesus disebut anak Daud. Karena di dalam diri dia adalah manusia dan Allah. Maka dari itu kita harus belajar saudara. Bahwa jikalau kita itu menyadari akan pribadi kita. Bahwa kita membutuhkan air hidup. Kalau saudara tadi baca di dalam Yohanes 7, yang dimaksud air hidup itu apa? Roh Kudus. Tapi saudara perhatikan, firman Tuhan itu apa? Air hidup. Roh Kudus bisa diartikan dua, api, berupa api dan air. Kalau firman Tuhan itu juga dua. Firman-Mu menghanguskan aku. Firman-Mu menyegarkan jiwaku. Maka dari itu, firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah. Itu satu. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan Alkitab,
Jadi saudara percaya dan melakukan apa yang Yesus katakan, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sampai seberapa aliran air ini ada di dalam hidupmu? Itu yang merupakan fondasi yang kuat. Berarti sampai seberapa kamu mengenal dan menjadi pelaku firman. Sampai seberapa kamu ada hidup di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Paulus berkata, kalau kamu hidup di dalam roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan. Jadi saudara tahu, kalau kamu hidup di dalam roh, maka kehendak daging tidak dilakukan. Berarti dagingnya mati. Pikirannya turut. Hanya hidup dengan pimpinan roh. Pikirannya ditundukkan. Kapan? Pada waktu kamu berjalan dengan Tuhan. Melalui firman-Nya hari demi hari. Makanya saya kerap kali katakan. Baca firman Tuhan setiap hari. Sebab saya sendiri dulu dipimpin Tuhan. Pada waktu kecil umur 12 Tuhan berkata. Kamu baca firman. Saya bilang gak ngerti. Tidak menjadi masalah, baca saja. Terus setiap hari. Dan setelah itu ulangi lagi. Setelah itu ulangi lagi. Baru saya mengerti setelah saya membaca firman Tuhan semuanya. Dan berkali-kali baru saya nyadari. Luar biasa. Secara tidak sadar Tuhan menanamkan dasar-dasar bangunan ini di dalam yang tidak kelihatan. Sehingga tidak pernah khawatir, goyah, apapun yang terjadi, itu urusannya Tuhan. Saya dididik Tuhan dari kecil, saudara. Jadi pada waktu saya mahasiswa itu umur saya 21. Mengapa? Karena zaman dulu sudah tidak sekolah berapa tahun. Jadi saya baru mahasiswa itu umur 21. Kalau kita sekolah, di dalam sekolah itu, kira-kira kalau ujian, tidak masuk, lalu tentamen, tidak dapat, tidak isa-isa, kita kebingungan tidak? Takut tidak? Khawatir tidak? Hah? Iya. Nah, tandanya kamu masih belum punya dasar yang kuat. Saya tidak pernah khawatir. Kenapa? Saya santai, karena saya bilang gini, Tuhan semua kan urusanmu. Aku yang sekolah ya kamu yang suruh. Jadi kamu tanggung jawab dong. Saya santai. Kenapa saya berani katakan bahwa saya santai? Saya tingkat 1, 2 tahun tidak bisa tentamen. Tidak bisa ujian. Tingkat 1 tuh 2 tahun belum bisa ujian. Kenapa? Sebab zaman saya, kalau mau tentamen itu di lotre. Yang boleh tentamen cuma orang 150. Jumlah mahasiswa 2000. Lah, saya doa, Tuhan saya mau tentamen, sudah belajar nih, mau tentamen. Tapi yang saya ngambil lotre, tidak pernah dapat. Jadi tidak pernah tentamen. 2 tahun. Sampai saya bilang gini, Tuhan ini sudah 2 tahun loh. Lah kapan aku ini naik kelas? Kalau gini caranya, tentamen tidak bisa. Padahal pelajarannya 12. Kalau ujian seluruhnya, jatuh 3 fak saja sudah 3 bulan. 4 fak 6 bulan, 5 fak 9 bulan, 6 fak separuh dari pelajaran semua setahun. Lah ya kapan? Lalu karena sudah 2 tahun, makanya di zaman saya dulu tahun 56 itu banyak mahasiswa abadi. Sampai kalau sudah jadi lulus dokter, itu anaknya sudah 2-3. Jadi kalau dilantik, jejer-jejer istri sama anaknya itu biasa. Karena apa saudara? Tidak dibatasi seperti sekarang. Dan tidak ada semester gitu. Pokoknya yang mau ujian ya boleh, enggak ya tidak apa-apa, asal tiap tahun bayar. Jadi pada waktu saya sudah 2 tahun, saya lapor sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, ini sudah 2 tahun, males aku sudah. Belajar terus tapi tidak pernah bisa tentamen, saya bilang. Udah males aku. Tuhan tuh ngomong. Ngomongnya enggak, kamu gini enggak. Malah ngomongnya enak.
Tuhan tuh ya santai. Punya anak seperti saya ya santai. Wong bapaknya santai ya anaknya santai. Tuhan ngomongin gini, mengapa kamu ndak ujian saja? Padahal dari zaman saya berapa tahun tidak ada mahasiswa yang berani ujian semuanya. Belum pernah ada. Tapi Tuhan tanyaannya lucu. Nah, mengapa kamu ndak ambil ujian saja semua? Saya bilang, ujian tuh belum ada yang bisa lulus. Jatuh sebulan saya belum pernah ada. Selalu jatuhnya mesti 6 bulan ke atas. Sebab dosennya itu killer-killer. Wes killernya luar biasa. Zaman saya tuh dosen itu kayak dewa. Oke, saya bilang. Saya ujian, saudara. Nah, kira-kira kalau saudara dijanji Tuhan itu secara langsung begitu bahwa saudara jatuh 2 fak, kira-kira saudara pikiranmu bagaimana? Jatuh dulu atau jatuh belakangan? Justru sama Tuhan, tahu kamu? Fak yang kamu bisa dijatuhkan. Kalau yang enggak lulus itu yang enggak bisa, itu normal, betul? Tapi kalau yang dijatuhkan yang kamu bisa, itu Tuhan. Dan cara menjatuhkannya Tuhan itu jelas sekali. Enggak tedeng aling-aling. Saya ngomong gini sama Tuhan. Waktu saya mau ujian sama prof yang saya pernah diusir. Itu karena dia paling galak. Sehingga saya menguasai fak itu. Kimia itu saya hafal betul. 2.500 pertanyaan ngelotok. Soalnya itu satu adanya 2 lembar. Tapi saya semuanya hafal. Sampai akhirnya saya nentir mengajari teman-teman saya. Nah, saya ngomong sama Tuhan gini hari pertama. Tuhan, perkara kimia, udah sip. Engkau udah ikut-ikut, enggak apa-apa. Bayangin saudara, saya itu sama Tuhan nakalnya sampai kayak gitu. Sebab saya benar-benar kenal dia. Kalau enggak berani saudara. Lalu Tuhan ngomong bilang apa? Kamu enggak bakal lulus. Aku bilang, enggak mungkin. Asal engkau jangan ikut-ikut. Lalu saya maju ujian. Wah, demikian ditanya saudara langsung di sini. Itu kan nomor segini. Langsung tahu saya jawabannya. Tapi pada waktu saya ngomong, lidah saya kaku. Nah, kalau enggak Tuhan siapa? Lalu profesornya gini, nah itu orang yang enggak pernah tidur. Kalau sudah mau ujian baru enggak tidur. Bayangin. Padahal saya tidur santai. Lalu dia bilang, ini dikasih potlot, kasih ballpoint, tulis. Dia bilang, pertanyaannya saya tulis, wah cepet saya. Pintar jawabannya. Demikian mau saya jawab, kaku, cek, gak jalan. Waduh, aku sampai akhirnya yang keluar air mata, nangis saudara. Dan saya dapat 0. Saya keluar 4 pertanyaan, saya keluar teman saya bilang, bagaimana? Saya bilang, 4 pertanyaan, gampang. Nomor segini, nomor segini, nomor segini, nomor segini. Wah, kamu 10, 0. Loh, kenapa? Lidahku kaku, tanganku kaku. Loh, kok bisa gitu? Lah ya itu Tuhan. 1, down, gagal. Kedua ujian fisika, saya kuasai. Jatuh, saudara. Jadi kan sudah 2 fak jatuh. 12 fak, Tuhan bilang kamu bakal jatuh 2 fak. 10 fak belum, dan 10 fak itu semua killer. Killernya apa? Biadu. Dokteran gigi, dokteran umum, pertanian, sama dokter hewan. Yang lulus cuma 1. Setiap kali ujian orang 4 ini lulus 1. Jadi enggak bisa gini kayak zaman sekarang. Semua bisa semua terus lulus. Zaman itu diadu. Modeling. Ini kamu bisa enggak? Enggak bisa? Ini bisa? 1 tok yang lulus setiap saat. Dan saya, saudara, ngomong sama Tuhan. Sudahlah Tuhan, sekarang urusanmu. Yang 10 bagianmu. Yang 2 saya sudah tidak bisa. Yang bisa kamu gagalin. Jadi yang 10 sekarang bagianmu. Saya ngomong sama Tuhan terus terang. Saudara tahu, kalau Tuhan itu sudah punya kehendak, tidak ada yang mustahil. Saya belajar. Tapi kan enggak ngerti.
Saya bilang, yang besok keluar apa sih Tuhan? Dia cuma ngomong, halaman segini sama halaman ini, 2 halaman saya belajar. Wah, ya sudah, saya belajar cuma 2 halaman. Lalu pada waktu saya maju, ternyata cukup deg-degan. Karena apa? Teman-teman pasangan yang saya, dokter hewan, dokter umum, dokter pertanian itu jago semua. Saya orang 4 ini kumpul, nanti kira-kira tanya apa? Loh, kita kan bersaing, digituin. Saya bilang, ya betul, kita bersaing. Yang lulusan cuma 1. Ya, enggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus, saya cuma belajar 2 halaman. Saya ngomong sama mereka. Dia bilang, kamu gantung diri. Ya. Soalnya apa? Saya pasti kalah kok sama kamu. Soalnya, kamu menguasai seluruhnya, saya enggak. Saya paling-paling menguasai cuma 2 halaman. Oh, itu. Jangan, enggak usah dilihat. Dia bilang, yang 3 ini ngomong gitu. Yang 2 justru yang kamu belajar itu saya tidak pernah belajar. Kenapa? 15 tahun tidak pernah keluar. Jadi percuma. Karena itu terlalu gampang. Wah, jadi saya tambah deg-degan toh. Waktu saya masuk, saya ini jantung ini mau copot. Bener-bener mau copot. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, jantung nggak mau pegangi, copot ini nanti. Pegang ono dong Tuhan. Demikian saya masuk pintu dosen. Jantung saya ini dipegangi sampai mantap. Wah, tenangnya luar biasa. Wih, jadi sip. Saya duduk. Meskipun sip, tapi saya duduk tidak berani. Saya gini, saudara. Duduk gini. Dosennya ngomong, saya tahu, hari ini saya mau lihat siapa di antara kamu yang spekulasi. Berarti kan tanyaannya mau dari A sampai Z. Lah saya yang paling spekulasi. Nah, saya bilang mateng ini Tuhan, tapi urusanmu lah. Lalu dosennya nambahi, saya tahu selama 15 tahun mahasiswa tidak pernah belajar halaman segini sama halaman segini. Karena itu terlalu mudah. Saya kaget, dia. Nah, itu kan yang tak ajar. Yang 3 gini, jadi mak kelenter. Saya gini sekarangnya. Saudara tahu? Yang lulus cuma saya. Karena ditanya, kamu? Dia tidak bisa, kasih saya. Saya jawab, tak. Kamu? Tak bisa. 10 pertanyaan, mereka 3, 0. Saya 10. Lalu dosennya bilang, bagus ya. Ini anak kedokteran umum, dokter hewan sama pertanian, spekulasi semua ya. Yang tidak spekulasi, mak dokter gigi. Padahal yang spekulasi saya. Saya lulus. Sampai teman-teman saya bilang, loh kok kamu tahu? Yang bakal keluar kok itu? Lah aku bilang, bukan saya. Kamu dapat bocoran dari mana? Dari yang maha kuasa. Kamu. Pikirnya saya orang sinting. Saudara tahu? Saya ngalami mujizat demi mujizat jalan dengan Tuhan. Itu fakta. Bahwa Allah bisa bicara, bahwa Allah itu menuntun, bahwa hidup kita harus hidup di dalam dunia roh. Bukan berarti kalau kamu hidup dalam dunia roh, lalu kamu hidup dalam daging tidak melakukan apa-apa. Kamu siap, kamu melakukan. Tetapi apa yang Tuhan mau? Dan 10 fak. Semua Tuhan yang beracara, bukan saya. Dan gila-gilaan saya. Pada waktu saya belajar anatomi yang paling susah itu, saya bilang, Tuhan, anatomi ini paling susah. Dosennya itu antik. Pertanyaan itu 1 semenit. 30 pertanyaan, setengah jam. Salah satu out. Jadi tidak, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 4, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, baru out. Tidak. Demikian kamu ditanya, tidak bisa menjawab jawaban pertama, langsung out. Yang ke-10 kamu tidak bisa jawab, langsung out. Jadi kalau mahasiswa itu kurang setengah jam keluar, berarti tidak lulus. Nah, saya bilang Tuhan, ini 30 pertanyaan loh Tuhan. 1 pertanyaan semenit. Jawabnya mesti langsung, tidak boleh tunggu-tunggu. Sebab kalau sudah semenit, kamu tidak jawab, keluar, tidak lulus. Dosennya itu antiknya luar biasa. Tapi memang jenius, dosennya itu jenius. Wapal segalanya. Saya bilang gini sama Tuhan.
Terus aku ini belajar yang mana? 30 pertanyaan. Lalu Tuhan berkata, kamu tanya temanmu yang hari ini ujian. Besok kamu ujian. Saya tanya. Temennya. Kamu tadi ujian toh? Ya. Kamu lulus enggak? Enggak. Kamu ditanyai berapa? 20 pertanyaan out. Jadi tanyaan yang ke-20 salah. Ya. Jawabannya sampai sekarang saya enggak tahu. Tanyaannya apa sih? Ini. Jawabannya apa sih? Ini. Jadi, tapi semua betul, yang ke-20 salah. Nah, sudah. Saya pulang. Saya bilang, Tuhan, ini cuma 20. Yang 1 salah. Nah, yang 11 tanyaannya apa? Yang 10 tanyaannya apa? Enggak jawab Tuhan. Nah, berarti kan saya cuma bisa 20. Dan 1 salah. Tapi saya ya santai saja. Saya masuk. Dan, sudah belajar? Sudah. Baik, 30 pertanyaan. 1, tang. Persis tanyaannya teman saya. Waduh, saya kok heran. Kok cocok. Lah tapi kan cuma 19 yang benar. Jadi, waktu sampai 19, saya bilang, Tuhan yang 1 ini salah. Aku umi-umi ngomong-ngomong pelan gini. Tuhan, yang 1 ini salah. Dosen ini lihat saya umi-umi gitu, dia bengong. Dia enggak tanya. Tuhan yang 1 ini salah, saya bilang. Kalau dia tanya, udah sejawab. Terus tak lihat, loh kok sudah semenit, kok enggak tanya. Loh terusin aja Tuhan, biar habis jamnya. Supaya dia yang enggak tanya kan saya enggak salah. Kalau dia tanya saya enggak bisa jawab, salah. Tapi kalau dia yang enggak tanya, saya enggak jawab, enggak salah. Saudara tahu? Setelah 5 menit kemudian, dia ngomong, kamu lulus bukan karena kamu bisa, tapi karena saya yang enggak bisa tanya. Nah, salah. Sampai dia bilang, pertanyaan saya di sini hilang semua. Di kamu enggak salah, karena kamu enggak jawab. Wong memang saya yang enggak tanya. Jadi saya lulus, saudara. 25 menit saya keluar toh. Teman-teman yang mau ujian besok, itu kan dia, wah gagal. Temanku yang teman baik yang setelah saya dia juga bilang, salahmu di mana? Salah apa? Aku bilang gitu. Loh, kamu 25 menit toh. Belum 30 kok. Nah, iya. Lah kok sudah keluar? Tak keluar guys. Ini loh, lulus enggak? Loh kok sudah lulus? Dia yang enggak tanya. Jadi saya enggak jawab. Lah kamu ditanya berapa? 19. 20 saja ada? Enggak. Kenapa? Yang 20 itu salah. Jadi dia enggak bisa tanya. Hah? Mana ada dosennya? Enggak bisa tanya. Lah ya enggak tahu. Kamu tanya kamu sendiri kalau enggak percaya. Yang penting saya lulus. Saya adalah orang satu-satunya 25 menit keluar dulu. Lalu fakt yang terakhir, saudara tahu? Dengan Tuhan. Semua mahasiswa yang mau ujian harus punya tanda tangan 30. Berarti 30 minggu kuliah. Saya 1 saja tidak punya. Saudara tahu? Dan di situ ditulis, kalau saudara berani maju ketahuan tidak punya tanda tangan 30, diskors 2 tahun. Padahal itu ujian saya yang terakhir. 10 fak, 12 fak tinggal 1 itu toh. Semua sudah lulus, 9 tinggal 1. Waktu saya datang, ada pengumuman itu, kagetnya setengah mati. Saya tanya, loh kemarin tidak ada pengumuman ini kok. Hari ini kok ada pengumuman. Ya, mulai hari ini dosennya marah. Kemarin karena apa? Ternyata mahasiswanya semua tidak kuliah. Dan semuanya tidak ada yang lulus. Jadi dia bilang, yang ujian harus punya tanda tangan. Mati aku. Aku bilang, aku tidak punya. Orang 7 semua punya. Saya yang enggak punya. Waduh, saya lihat nama saya terakhir lagi. Jadi yang pertama enggak lulus, 2 enggak lulus, 3 enggak lulus, sudah punya tanda tangan enggak lulus, 6 enggak lulus semua. Saya tanya sama yang lain, kenapa enggak lulus? Susah tanyaannya, enggak ada di buku. Mateng gue. Lalu saya bilang apa? Lah tanda tangannya diminta enggak? Diminta, ditandatangani lagi. Wah, nah saya gawat ini saya bilang. Tapi saya bilang, Tuhan urusanmu. Saya masuk.
Selamat siang, Prof. Duduk. 66 enggak lulus. Ini profesornya sudah tua karena pendiri Gajah Mada, Profesor Sarjito. 66 enggak lulus. Kamu orang ketujuh hari ini ya, terakhir ya. Ya. Semoga lulus. Saya bilang, ya. Karena dia ngomong gitu, lupa tanya. Jadi tidak tanya tanda tangan, lalu mulai. Wah, saya sangat plong. Ternyata pertanyaannya orang ke 1, 2, 3, sampai 6 itu yang ditanyakan saya. Nah, padahal saya kan sudah tahu jawaban yang di luar tadi tanya. Loh, aku bilang, loh, yang enggak bisa, kok dikasih saya semua. Jadi 6 orang itu enggak bisa semua. Yang 1 enggak bisa, saya tanya orang 2 bisa. Yang orang kedua enggak bisa, orang ke 1 bisa. Orang ketiga enggak bisa, orang ke 5 bisa. Jadi yang masuk keluar tuh ngasih jawaban semua. Jadi yang terakhir orang ke-7, oke, enggak bisa apa? Tanya ini. Jawabannya apa? Ini. Aku bisa malahan itu. Lah kan sudah masuk. Jadi saya masuk ujian. Pertanyaan orang ke-7 dikasih saya. Diurut dibalik. Nah, yang baru keluar enggak bisa. Saya baru dengar jawabannya yang bisa. Ya bisa. Tanya. Lalu dia bilang gini. Setelah 7 tanyaan dia bilang ini. Kamu pinter ya. Nah, yang 7 enggak bisa. Kok kamu bisa ya? Ya sudah, lulus. Jadi saya keluar itu, bawa lulus itu dia bilang, loh, kamu enggak ditanya tanda tangan. Wong kamu enggak punya buku nih. Enggak. Loh, kok bisa gitu? Mungkin sudah pikun. Dia sudah tua, aku bilang gitu. Kok aneh? Nah terus kamu lulus? Iya. Tanyaannya apa? Ya tanyaanmu kamu semua. Jadi kamu enggak belajar ya lulus ya? Iya, wong kamu yang jawab semua. Tetapi yang Tuhan mau, sampai seberapa banyak kamu punya fondasi, kamu pengenalanmu akan Tuhan sampai di mana. Bagaimana cara pengenalan? Ini tidak bisa tahu, saudara. Bukan karena kamu punya karunia banyak, lalu kenalmu banyak. Tidak, itu bukan jaminan. Saya sampai saat itu, umur 23, pada waktu ujian-ujian itu jangan kamu kira bahwa saya punya karunia-karunia. Enggak. Bahasa lidah aja belum bisa. Enggak punya karunia apa-apa. Tapi saya hanya membaca firman dan mendapat karunia apa? Dengar dia bicara. Kenapa? Karena Tuhan berkata baca. Baca firman itu menggali dalam-dalam akan roh kita. Tanamkan firman itu di dalam hati kita. Pengalaman-pengalaman pelaku-pelaku firman. Tokoh-tokoh iman. Itu menjadi pengalaman. Sehingga tidak pernah takut dan khawatir. Apapun terjadi, itu urusannya Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang pakai ketopong tembaga, pakai baju tembaga, tertutup semuanya. Yang lubang cuma sininya sama matanya. Kena batu, 1 saja kena. Kan karena Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau saya menghadapi apa-apa itu, saya tidak pernah takut. Kenapa? Kalau saya berdoa, Tuhan ingatkan. Goliat aja kalah sama Daud. Oh iya, lumayan lah. Nanti kalau saya takut lagi, Tuhan ingatkan. Yosua perang, itu cuma muji-muji. Tidak usah perang. Oh iya, ngapain pusing-pusing? Saya bilang, saudara tahu? Itu yang menjadi dasar. Firman, Roh Kudus berdoa. Engkau mau memasukkan. Ini penyangkalan diri, saudara. Sebab apa? Baca firman tidak ngerti-ngerti. Lama-lama bosen tidak? Hah? Bosen. Kalau kamu setia, meskipun bosan kamu setia, berarti kamu nyangkal diri enggak? Iya toh? Berarti kamu menjadi pelaku firman enggak? Iya, karena apa? Sangkal diri. Tapi saudara bosan lalu berhenti. Enggak sangkal diri. Salah siapa? Kita harus berani. Sangkal diri. Kalahkan.
kemalasan, kebosanan, kejenuhan. Kadang-kadang tengah malam Tuhan bangun, sembahyang. Karena selain firman kamu butuh Roh Kudus, sembahyang. Ngantuk Tuhan. Kamu bayar harganya enggak mau. Sehingga dasarmu tidak ada. Saudara tahu. Sehingga pada waktu kamu menghadapi tantangan, kamu jatuh. Coba mahasiswa zaman sekarang kalau menghadapi tantangan kayak saya. Waktu saya maju, saudara, anatomi sudah tingkat 4 ini. Pengujian sama dokter Sigit, wakil dekan. Dia ngomongnya langsung gini, kamu turunan Cina berani ujian sama saya. Kamu berarti gantung diri. Tidak bakal lulus. Saudara mau ujian ini masuk pertama, ini diomongin gitu. Karena apa? Teman saya yang namanya Buntiong, sekarang di Jakarta, tapi sekarang sudah mati deh. Kena kanker, teman saya baik. Ujiannya bersama, dia bilang, kamu turunan Cina kok berani ujian sama saya? Kamu tahu toh, saya ini paling benci Cina. Karena saya dulu waktu kecil dihina Cina. Langsung dia tidak lulus. Bukan dijatuhkan seminggu, 3 bulan. Kali 6. 1 tahun 8 bulan. Dia bilang, kamu tidak akan bisa selesai. Kalau tidak ganti dosen yang uji kamu. Dia langsung keluar pindah Jakarta, jadi dokter di Jakarta. Lah saya, Tuhan bilang, kamu ujian sama dia. Tuhan, temanku ini digantung. Kok aku kan maju? Habis itu lucu, saudara. Saya maju jeglek diomongin gitu. Saya ini ya cengar-cengir, ya tidak sakit hati. Saya bilang, ya tidak apa-apa toh mas. Aku bilang, santai saja saya. Lalu dia bilang, oke, kalau kamu bisa tidak apa-apa deh. Dia bilang, coba saja kepandaianmu seberapa. Dites 1 tidak ada yang saya jawab. Lalu dia bilang, ambil buku Inggris. Aku bilang, mas, Inggrisku ini waktu SMA dapat 4. Jadi tidak bisa Inggris, mas. Saya bilang, ya sudah, Belanda. Apalagi Belanda, mas. Saya tidak bisa, tidak pernah belajar. Perancis. Waduh, mas. Inggris saja tidak bisa yang dipelajari, Belanda tidak bisa, apalagi Perancis. Ya Jerman. Wah, tidak bisa, mas. Dia bilang apa? Cina goblok. Lucu enggak, saudara? Dari situ justru dihina, diejek. Tuhan mengubah hati dia. Dia bilang apa? Aku heran. Aku tuh sama yang lain benci. Tapi sama kamu kok sudah benci? Karena kue goblok ini apa ya ini? Bayangin. Jadi karena dia lihat aku dibodoh, bahasa tidak bisa, tanyaan 1 tidak bisa, jadi dia tidak sakit hati. Bisa tidak marah. Ya sudah gini aja. Ambil buku, aku yang baca, aku yang cerita. Kamu dengerin. Nanti 3 hari yang akan datang, kamu menghadap, tak tanyain. Yang saya sudah cerita. Lucu enggak? Jadi dia cerita buku 2 jam. Cerita terus. Ini. Lah aku bilang, lah kalau ditanya gini, jawabannya gini. Kalau tanya gini, kalau gini prosesnya piye mas? Ini gini, cerita kabeh. Habis itu, oke, dia bilang, oke kamu pulang, 3 hari yang akan datang ujian. Nah, saya kan tidak usah belajar toh. Dia sudah cerita. Saya datang lagi, teman saya bilang, kamu bagaimana? 3 hari suruh datang. Tanya apa? Tidak ada 1 yang bisa. Lah terus, dia yang cerita. Sak buku diceritain. Kok aneh? Sama kamu tidak benci. Dulunya benci. Tapi kasihan. Karena saya bodoh. 3 hari yang datang ditanya sama dia. Dia geleng-geleng kepala. Dia bilang gini. Kamu jenius ya. Ternyata tidak bodoh kamu ini. Cuma tidak ngerti. Ya memang udah bisa baca mas. Lu kan bahasa Indonesia nya kan ada. Tidak ngerti yang. Lah kalau tak ceritani kok ngerti? Lah ya tidak tahu. Kalau diceritani itu rame mas, jadi bisa ngerti aku bilang. Tapi pintar kamu.
Saudara tahu? Dia bilang, saya ceritain lagi sekali. Habis itu 3 hari yang akan datang kamu maju sama profesor. Tapi kalau kamu tidak lulus sekali, kamu tak jatuhkan 2 tahun. Loh kok sampai 2 tahun mas? Sebab kamu yang mengajukan aku. Kalau kamu daftar sendiri sama prof kan 3 bulan. Tapi kalau saya yang mengajukan itu cuma 3 hari. Karena kamu murid saya. Sebab aku kepala asisten, aku anak kesayangannya prof. Lah terus? Jadi kalau kamu muridku harus jenius. Lah aku bilang, lah kalau gak mau ceritani ya gak tahu toh prof. Mas, tak ceritani. Lah yang senengnya prof apa? Lah ya aku tahu. Makanya tak ceritani, tapi harus lulus. Janji, pasti lulus asal sudah diceritain. Kalau tanyaannya di luar itu ndak tanggung. Lah ya toh, wong ndak ngerti, wong ndak baca buku. Dia bilang, oke, ceritani semua saudara. Hari ketiga saya dipanggil, Prof, ini murid saya, dia mau ujian sama Prof. Sekarang juga. Wah, kalau murid Sigit mestinya jago ini. Kayak gurunya. Coba saja Prof. Dia di belakang Prof. Bayangin, saya diginiin. Nah, saya kan seneng. Dia di belakangan. Kalau tidak bisa kan dia yang ngasih tahu. Wong dia di belakangnya Prof. Jadi saya santai saja. Tidak bisa kan kue yang salah orang aku. Jadi saya ditanya itu. 10 jawaban tanya. Dia bilang, jago juga ini. Pantes murid Sigit. Lulus saya. Satu-satunya mahasiswa dalam waktu 6 hari sudah bisa ujian sama prof dan lulusnya cum laude. Bayangin, kalau Tuhan itu mengubah saudara, tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, hiduplah dengan punya dasar-dasar yang kuat. Seperti di dalam Yehezkiel itu ada aliran air hidup yang keluar dari dalam bait Allah. Itu pertama segini, kedua segini, ketiga segini, keempat tenggelam. Kalau kita sudah hidup di dalam kuasa firman dan Roh Kudus, engkau tidak usah khawatir apapun terjadi. Memang kerap kali kita sengaja dibawa Tuhan di dalam situasi yang sulit. Contohnya, kenapa saya katakan saudara harus belajar dari kitab Samuel, belajar dari kehidupannya Daud. Kenapa? Daud itu orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Sehingga anak turunannya semua ukurannya Daud. Salomo diangkat karena Daud. Salomo tidak dihukum Tuhan karena Daud. Rehabiam dipanggil untuk jadi raja karena Daud. Yosia semua turunannya yang jadi raja. Semua karena Daud. Tidak ada yang berkata karena Salomo, tidak ada. Semua ukurannya Daud. Sampai Yesus disebut anak Daud. Ukurannya itu Daud. Maka pelajari. Saya belajar banyak. Saudara tahu? Satu hal yang Tuhan paling suka Daud apa? Pada waktu dia sudah dilantik jadi raja, dia diberi kesempatan untuk meraih kedudukan raja. Saul yang ngejar-ngejar dia, bikin sengsara dia berapa tahun? 13 tahun. Saudara tahu? Saul mengejar-ngejar Daud 13 tahun. Hidup Daud sengsara jadi setengah perampok. Dan pada waktu Saul diserahkan Tuhan di hadapan dia untuk tinggal membunuh, supaya kedudukan raja diambil dia. Daud tidak melakukan perkara itu. Yang Tuhan suka apa? Di dalam diri Daud. Daud tidak menuntut haknya. Sampai pada waktu Tuhan yang memberikan. Sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang menyebabkan Daud Tuhan senang. Kalau saudara disengsarakan orang itu yang menekan saudara, yang menyebabkan saudara itu jatuh. Kira-kira kalau orang itu dihukum Tuhan, saudara senang enggak? Senang enggak? Itu bukan sifatnya Daud. Pada waktu Saul mati, ada orang datang. Ini loh mahkotane Saul yang saya bawa.
Karena apa? Saul pada waktu itu sudah loyo kalah sama orang Filistin. Lalu dia minta tak dibunuh, saya bunuh. Dan ini mahkotanya aku berikan. Orang yang membawa mahkota dibunuh oleh Daud. Mengapa? Karena Daud bilang, mengapa kamu berani mendatangkan tanganmu kepada orang yang diurapi oleh Tuhan? Ini Daud. Sebab dia menghargai Tuhan yang melantik Saul. Saul membuat dia sengsara sekalipun tidak masalah. Maka dari itu saudara, belajar seperti Daud. Jangan sakit hati sama orang-orang lain. Kalau orang lain itu membuat kamu sengsara, membuat kamu menderita, jangan sakit hati. Jangan menuntut hakmu. Tapi kembalikan kepada Tuhan sampai Tuhan yang beracara. Ini watak Daud. Saya belajar banyak. Tuhan berkata, kamu harus belajar watak Daud. Gali terus. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu merupakan dasar bangunan yang kuat. Firman Tuhan. Sekarang ada seorang hamba Tuhan namanya Robert Liardon. Dari kecil dia harus berdoa, dipimpin neneknya sama baca Alkitab. Umur 15 dia sudah jadi dosen sekolah Alkitab. Umur 15 sudah jadi guru besar sekolah Alkitab. Dia pada waktu umur 8 tahun diajak Tuhan ke surga. Tapi dia ngomong, aku ke surga ketemu Tuhan Yesus. Tapi kok aku tidak anak kecil, umur 8 tahun. Aku kok sama dengan Tuhan Yesus, umur 30. Waktu itu saya doa, saya tanyakan, Tuhan, dia umur 8 tahun, dibawa ke surga kok jadi 30. Tuhan bilang apa? Ukurannya bukan umur manusia. Ukurannya adalah kedewasaan di dalam roh. Jadi dia waktu umur 8 tahun, ternyata dia sudah dewasa rohaninya. Oh, sampai dia itu pada waktu dia ngomong itu, dia ngomong gini, saya main-main sama Tuhan di kolam. Tuhan itu humor, seneng. Saya siram-siraman air sama Tuhan. Tuhan kalau ketawa, itu tidak seperti kamu. Kenapa? Kalau Tuhan ketawa itu, surga dengar semua. Kalau Tuhan ketawa itu katanya gini, kalau Tuhan ketawa itu ternyata Tuhan tuh ketawanya enggak wah sampai waduh, sampai saya bilang, loh di dunia dulu Tuhan enggak pernah ketawa. Sebab kalau Tuhan di dunia ketawa, dunianya rontok mungkin. Di surga Tuhan itu ketawanya wah. Jadi ketawanya itu benar-benar ketawa, saudara. Enggak kayak model kamu ketawanya ditahan-tahan. Dan dia juga ditunjuki Tuhan apa? Lihat itu. Ada satu gudang. Gudang apa? Onderdil manusia. Ada mata, ada kaki, ada telinga, ada apa yang semua ada. Tapi nyatanya Robert Liardon sendiri tidak punya karunia menyembuhkan. Tapi dia tidak merasa tidak punya. Itu anugerah Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk mengajar. Yang ngajar. Ngerti? Buat fondasi hidupmu ini kokoh. Dengan banyak baca. Saya sudah baca Alkitab ini 100 kali lebih loh. Sekarang. Sebab setiap 6 bulan habis Alkitab. 6 bulan habis. 6 bulan habis. Tapi Tuhan bilang baca terus. Gali terus. Makanya saya pernah dikasih penglihatan sama Tuhan. Pohon ini, saya seperti pohon. Akarnya, Tuhan lihat, Tuhan bilang gini, lihat akar pohon ini. Akarnya dalam sekali sampai ke sumber air hidup. Di dalam tanah itu ada air hidup. Dan akarnya itu nempel ke sumber air hidup. Saya sudah pernah dikasih lihat Tuhan mengenai diri saya. Apapun yang menimpa pohon ini, Tuhan bilang, tidak akan mati. Karena
akarnya sampai ke dalam sumber air hidup. Makanya saya santai saja. Dan pada waktu saya dapat penglihatan itu tahun 71 loh saudara. Jangan kamu kira belakangan ini tahun 71. Jadi berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Dan saya kena musibah habis-habisan. Tapi Tuhan berkata, tidak usah khawatir. Dia tetap nanti berdaun dan berbuah kembali. Karena apa? Akarnya dalam sekali. Dasar saya apa? Apakah saya karena saya cinta Tuhan? Karena tidak. Hanya dasar saya nurut apa yang Tuhan katakan. Baca Alkitab, saya baca. Setiap hari 4 pasal. Tidak pernah kurang, bahkan lebih. Kalau tengah malam didoain, doa, bangun. Udah nurut aja. Biarpun kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk. Tapi Tuhan bilang, bangun. Ya. Meskipun sembahyang sebentar terus ketiduran. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Tuhan bilang, tidak apa-apa, tidur di hadiratku. Nah, makanya saya punya istilah, tidur di hadirat Allah. Karena Tuhan itu melihat hati. Motivasi hati yang mau nurut. Bukan usahamu, bukan pikiranmu. Bukan karena kamu kepingin karunia, kepingin urapan, pengen gini. Bukan itu, bukan itu. Itu hanya hiasan. Ada seorang hamba Tuhan, saya akan tutup. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di saat yang lain, dia jatuh. Kenapa? Dasarnya belum kuat. Kalau engkau dipakai, itu hanya anugerah. Sekarang saya tanya. Kalau pada waktu Beliam dikasih tahu Nabi Median itu dikasih tahu Tuhan tidak nurut, tidak ngerti. Ada malaikat Tuhan tidak ngerti. Keledainya dibuka matanya, dibuka mulutnya. Keledai berbicara manusia, bahasa manusia. Kira-kira keledai itu hebat enggak? Hah? Kalau ada di sini ada kambing yang ngomong sama kamu. Kira-kira kambingnya hebat enggak? Seluruh dunia akan lihat enggak? Yang hebat kambingnya atau Tuhannya? Tuhannya yang hebat. Karena habis itu enggak bisa ngomong lagi. Lah kalau Tuhan mau pakai kamu bisa enggak? Bisa, tapi bukan kamu. Tapi karena Tuhan yang mau. Tapi bagian kamu Tuhan mau nurut. Lakukan firman Tuhan. Baca. Karena Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadaku seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup ini tambah lama kalau kamu nurut terus, tambah gede sehingga kamu tenggelam di dalam dia. Kamu hidup di dalam dunia roh dan firman. Segala perkara janji Tuhan pasti digenapi. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya apa? Kekayaan, hormat, dan hidup. Kehidupan. Itu fakta. Saya nurut Tuhan ya luar biasa saudara. 3,5 tahun yang lalu Tuhan berkata, kamu duduk diam di rumah, tidak usah nginjil. Duduk sembahyang, baca Alkitab, sembahyang, baca Alkitab, sembahyang, baca Alkitab. Ya, dipelihara. Sampai sekarang dipelihara. Nurut, yang penting nurut. Suruh nginjil, suruh berhenti, suruh diam. Enak. Mana ada orang seperti saya, duduk diam, dijamin Tuhan. Ayo, loh, jaminan saya itu tidak sedikit loh. Banyak, direktur aja kalah sama saya. Setiap bulan 10 juta. Tuhan bilang, lah aku bilang, Tuhan kok banyak? Loh, yang penting tuh nurut. Nurut tak berkati, tambah lama tambah banyak. Makanya pada waktu saya mau ganti mobil, Tuhan nakal saya. Saya tanya, Tuhan ganti mobil ya? Ya. Nggak tanya, mobil apa? Mikir dewek. Malah disediani semuanya. Tapi saya akhirnya ketakutan.
disediani uang 300 juta. Akhirnya saya ketakutan. Enggak Tuhan, enggak. Menurut engkau bagaimana? Jangan, pakai yang galen saja. Saya beli galen. Saya beli cuma berapa? 63 juta. Nah ini uangnya buat apa? Salurin. Tuhan bilang. Ya sudah, habis lagi. Jangan kira, waduh sedia nih 300 juta, beli cuma 60, masih punya 200. Wah kok kaya ya Pak? Enggak. Ya mesti dibalik-balikin, salurin lagi. Habis lagi. Sebab Tuhan berkata apa? Secukupnya. Jadi saya setiap bulan dikasih, ya cukup. Lebih sedikit. Lah, kok pakai banyak sih Pak? Kalau saya pakai banyak, dikasih banyak. Kalau pakai sedikit, dikasih sedikit. Cukup. Tidak pernah kurang, saya bilang. Istri saya bilang, kamu tidak kurang? Tidak. Waktu habis lagi, ya bilang, kok sudah habis? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kan dikirim sama Tuhan. Dia dikirim, datang lagi. Pakai lagi, habis lagi. Ya sudah, tidak apa-apa. Wong, enak mana toh? Punya simpanan di sini sama di surga enak mana? Wah, kalau bilang di surga. Masalahnya bagaimana supaya kamu punya simpanan di surga. Supaya setiap saat bisa ngambil. Itu masalahnya. Kamu kepengen seperti saya karena setiap saat turun. Ya tak? Kamu berdoa-doa turun-turun enggak? Enggak. Karena kosong simpenannya di sana. Lah kamu buka cek, piye wong kosong. Ceknya kosong. Nah turun-turun. Karena dasarnya ini belum ada saudara. Jadi jangan salah ngerti. Bukan kalau saya gini terus enggak. Bukan karena kamu kurang terus Tuhan enggak. Karena kamu tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu dasarnya. Maka dari itu sadari. Sampai di mana percayamu? Sampai di mana dasar bangunanmu sudah ada? Jangan nyalain Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan janji, dia pasti akan genapi. Meskipun 13 tahun, meskipun berapa, itu bukan urusan kamu. Belajar seperti Daud, menantikan sampai waktunya Tuhan.